Konnichiwa, selamat siang. Hari ini hari Senin. Kebetulan hari ini tanggal merah, gue libur. Terus nggak ada tujuan kemana-mana sih. Cuman pengen ngejelasin tentang apartemen di Jepang tuh kayak gimana. Gue akan kasih lihat, mungkin sekilas kayak room tour. Cuman ya nggak luas-luas banget sih. Mau tahu kayak gimana isi apartemen di Jepang? Ikutin terus ya. Oke, jadi gue ada di lantai 3. Satu apartemen itu gue berempat. Ini nama temen gue udah pulang ke Indonesia, tinggal gue bertiga. Kalau ini biasa kalau ada tamu datang kita bisa lihat dari sini, dari dalam sih. Ini muka orangnya kan kelihatan gitu. Tinggal dia pencet, dia. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Kita masuk pertama di kamar mandi. Jadi kalau di Jepang itu kamar mandinya ada 2. Kenapa 2? Selalu dipisah. Ini ofuro. Jadi kalau buat berendam kita masuk ke sini. Tapi kalau buat buang air besar atau kecil kita di sini. Semuanya udah robot ya. Udah pencet tombol, jadi nggak perlu payah ambil gayung air untuk bersihin. Simple sih. Nah, di sini ada ya kaca buat nyukur jenggot apa segala macam. Lalu ruangan ini tuh khusus buat cuci baju. Jadi dipisah. View-nya langsung ke depan. Terus bagian ini kitchen. Ini dapur. Jadi gue di sini sekarang bertiga. Temen gue dari Cilacap, satu dari Magelang, satu. Yang dari Magelang kamarnya di sini. Cuman dia nggak mau diekspos. Privacy katanya. Nah, ini dapurnya. Kita dapur masih pakai kompor, bukan yang listrik. Terus di sini juga ada mesin air. Ini kita udah bisa langsung minum. Terserah mau yang dingin atau panas, tinggal ngatur dari sininya aja. Semakin kesini semakin panas. Kalau orang yang nggak percaya di Jepang air kayak gini bisa diminum, ini gue minum. Nah, jadi nggak ada aqua galon. Terus ini sebenarnya ruang tamu. Cuman ruang tamunya ini sekarang dia alih fungsikan menjadi kamar. Karena sekarang tinggal bertiga kan. Terus temen gue tidurnya di sini. Tapi ya multifungsi juga, bisa buat nonton, buat ngumpul apa kalau ada temen datang. Ini kalau ada yang nanya, ini tempat tidur Doraemon. Sebenarnya bisa jadi tempat tidur juga. Cuman ya kali mau tidur di sini. Kan gak mungkin, paling cuma buat naro-naro barang aja sih. Ya, bagian atas buat penyimpanan koper. Simple banget sebenarnya. Terus kita disediain juga stop. Ini tuh buat colokin stobu. Stobu itu pemanas. Jadi pada saat musim dingin kita tinggal pasang alatnya. Kalau nggak salah sih udah di sini alatnya. Cuma gue nggak tahu disimpan ini. Ini mesin kopi bartender ala-ala. Nggak tahu di mana. Terus ini dia kamar gua. Satu lemari. Ya, peralatan buat sholat. Terus ini papan kerja gua. Ini video yang udah gua kerjain. Ini yang masih loading. Gue dikejar target sama editor gue di Indonesia. Ini area gue, ya beginilah tempat tidur kalau masih sendiri. Tapi kalau udah bawa istri nanti ya nggak pakai kayak gini lagi, langsung dibawa aja. Paling tatakannya ini kan apa ya namanya? Itulah, gue nggak tahu. Kalau yang bagus sebenarnya pakai
tatami kan, alas sebelum dikasih tempat tidur. Tadi itu di sini berdua, gue di atas, teman gue di bawah. Senpai lah, senior. Senpai itu artinya senior. Jadi ketika dia udah pulang, udah selesai 5 tahun, gue yang kuasain kamar ini. Terus lanjut masuk lagi. Ini dapur, ini tempat jemuran. Jadi habis dari cuci di sana, dan ini area gue ketika gue nyari inspirasi. Video apa yang harus gue bikin? Ya smoking area gitu lah, karena gue perokok. Terus ini view dari belakang parkiran mobil. Sunyi, senyap, nggak ada kehidupan asli. Dilihat mobil banyak, bangunannya keisi semua. Tapi emang reality kayak gini. Ini aja hari libur, dan di saat hari kerja pun sama, nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan, ya gini-gini aja. Tapi dari sinilah gue mulai ngerasain nyaman hidup di sini tuh. Kayak nggak ada orang yang ganggu, nggak ada orang yang ngusik. Karena mayoritas orang-orang di sini tuh ya hidup lu, hidup gue. Jangan pernah lu ngusik hidup gue, jangan pernah lu ngusik hidup lu juga. Ya itulah, ribet ngomongnya. Terus kalau dari segi keamanan di sini, ini nomor 1. Kebersihannya juga ini nggak diraguin deh. Dan pohon ini kalau pada saat musim sakura bulan 4 atau bulan 3 akhir, dia bakal berkembang. Jadi nggak payah gue harus jauh-jauh ke taman yang banyak pohon sakuranya. Ya gue dari sini aja udah ngeliatin, udah wow, view-nya udah. Terus ngomong-ngomong soal apartemen, pasti akan orang nanya, berapa sih biaya hidup di apartemen di Jepang itu per bulannya? Kalau dari segi biaya per bulan itu 70.000 yen. 70.000 itu bisa dikalkulasikan, di-convert ke rupiah sebanyak kurang lebih 10 juta. Itu baru apartemennya doang per bulan. Lalu ada gas. Ini adalah bukti struk gas. Dia dibayarkan dalam kurun waktu 2 bulan sekali. Di sini tertera 2.674 atau setara dengan 350.000 per bulan. Itu tergantung pemakaian ya. Kalau semakin besar pemakaian lo, ya semakin gede juga pembayaran. Karena di record sebelum-sebelumnya, ini juga di tahun 2019 ini gede banget. Ini sampai sejuta berapa ya? Hampir 1.500.000 buat bayar gas doang. Terus ini bukti tagihan air. Ini dibayarkan per 2 bulan. 10.400, sejuta. 1.300.000, 1.400.000. Terus untuk biaya tagihan listrik itu per bulan, tiap bulan sebulan sekali. Cuman nggak ada struknya, nggak tahu kemana. Dan ini view dari depan. Ini gue nggak tahu tower apa, mercusuar bukan, fungsinya apa gue nggak tahu, terserah dia pokoknya. Cuman yang jelas keadaan di Jepang ya kayak gini, sepi, senyip. Dan ini adalah parkiran sepeda. Jadi siapapun yang punya sepeda parkirnya di sini. Kadang motor juga ada. Nanti buat lebih jelas lagi, gue akan puterin apartemen ini biar kalian bisa lihat. Dan juga di belakang sana ada satu taman. Sebenarnya banyak dikelilingin taman. Cuman yang paling dekat itu taman di belakang sana, di sebelah kanan sana. Gua akan kasih lihat. Asli, view ini yang selalu gua bikin gua tuh nggak pernah nggak mau beranjak dari negara ini. Bahkan kalau bisa ya Zuto. Di sini tinggal bawa istri. Cuman sekarang masih sendiri. Proses imigrasinya masih belum bisa dibuka, jadi ya harus sabar-sabar dulu. Gamang shite kudasai. Harap bersabar. Oke, kita muterin ya apartemen ini.
Gue ambil tas dulu. Oh iya, masker. Terus lampu jangan lupa dimatiin karena bayar listrik mahal. Ini juga. Mungkin biar lebih enak kita turun ke bawah dulu ya. Stay tune, tonton terus videonya. Oke, gue akan ajak keliling-keliling. Jadi ini adalah tadi yang gue bilang parkiran sepeda. Jadi siapapun yang di apartemen ini, di flat ini atau di sebelah sana, itu parkirnya di sini. Jadi setiap flat itu parkirannya ada masing-masing. Dan di sini ini area parkir mobil. Terus kalau misalkan ada yang nanya, parkir mobil di sini bayar nggak? Yes, di sini bayar. Sebulannya itu Icimang goseng. Ya setara dengan 2 juta rupiah per bulan. Jadi harus lo bayar kan tiap bulan, berikut pajak dan bayar listrik, air, gas segala macam. Terus di sana tempat penyimpanan sampah. Jadi kalau setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sampahnya beda-beda. Ini dia parkiran sepeda dan itu bangunan-bangunannya. Jadi sekeliling ini apartemen gue. Namanya Nishiura apartemen. Nishiura Resident. Terus di samping itu ya bisa dilihat sendiri dari segi kebersihan luar biasa. Karena semuanya udah teratur, semuanya ada waktunya untuk dibersihkan. Setiap hari Selasa itu sampah basah, terus hari Rabu sampah botol, hari Kamis sampah kering. Jadi nggak bisa dijadiin satu gitu, karena untuk didaur ulang kembali kan. Nah ini tadi yang gue bilang taman, gue kadang suka duduk di sini. Sebelum duduk, gue pengen nyari Jido. Jadi Jido itu kayak mesin minuman. Ya haus, beli airnya di situ. Kita sambil jalan ya. Asli ini emang kalau ada yang nanya kok keadaan di Jepang kayak gini, ya emang kayak gini. Terutama di Kyoto, gue nggak tahu kalau di kota-kota lain. Sepinya tuh kayak gini. Oh itu dia, ada mesin Jido. Kita muter dulu. Dan kalau jalan kaki usahain di tempatnya ya. Jangan pernah jalan kaki kayak di pinggir jalan. Soalnya kendaraan-kendaraan di sini racing banget bawa mobilnya, asli. Ngebut. Sebenarnya nih kalau dulu gue di Indonesia kebiasaan gue bisa aja gue lompatin, cuma di sini gue nggak mau. Nyebrang, lihat kiri kanan dulu. Oke, gas. Kita beli minum, habis itu biasa nongkrong di taman sih. Ini dari belakang apartemen orang. Gue ajak jalan-jalan keliling apartemen gue ya. Gak ada orang kan, sepi kan. Ya emang begini udah. Udah 4 tahun gue ngerasain di sini. Gak ada tukang cilok, tukang bakso, gak ada. Los. Gue mau beli air minum dulu. Kita beli kopi aja. Soalnya gue hobi banget sama kopi. Anjir, murah banget. Serius ini. Ini cuma 90 yen. Apa error? Coba aja lah. Gue punya duit recehan. Oke. 100 yen. Ini semuanya 90 loh. Gak nyampe 13.000 ini. 10.000 lah. All item. Gue pilih ini. Simple.
dapat kembalian cepet 10 yen. Sebenarnya orang-orang Jepang juga kalau misalkan yang udah berkeluarga, untuk waktu libur lebih sering ke tempat-tempat kayak gini sih, bawa anaknya main di taman. Kalau dibilang receh sebenarnya, cuman ya itu balik lagi dari tingkat nyamannya itu. Gue juga kadang kalau lagi suntuk ya kesini ngopi, ngerokok, karena gue perokok juga kan. Dan itu apartemen gue, bangunannya. Jadi ini gazebo-nya. Gue biasa di sini nongkrong santai. Hari ini cuacanya cukup masih agak panas ya, belum belum masuk ke musim gugur, jadi ya masih campur-campur hawanya. Cuma mungkin masuk bulan 10 itu udah mulai adem ya, karena daun-daun juga udah mulai berguguran. Sebagian pohon-pohon di sini udah mulai kuning daunnya. Gue udah di gazebo, udah di tamannya. Biasa kalau di sini tuh ngopi sih, seringan ngopi. Terus sambil ngerokok juga, cuman nggak sering-sering. Sebenarnya gini aja sih liburan di Jepang tuh, karena tempat-tempat wisata di sini juga hampir semuanya nggak bayar, semuanya free. Tapi ya itu ada beberapa yang ada yang harus bayar juga. Cuman kalau untuk masuknya itu kebanyakan free. Terus taman-taman ini juga banyak banget dimanfaatin sama warga-warga sekitar. Ya buat ngisi liburan, bawa anaknya cuman main perosotan, main ayunan, gitu-gitu aja sih. Sebenarnya ya itu gue bilang receh banget. Nyamuknya banyak banget. Kalau yang mau tahu nih, nyamuk Jepang, ya nggak kelihatan. Tapi asli, suasananya itu bikin tenang, nyaman. Itu bising nggak ada. Lu menongkrong di sini tiap malam juga nggak ada yang mau ganggu. Ada orang jahat? Nggak ada. Polisi selalu standby kok, selalu patroli, polisi, terus ambulan. Kalau misalkan ada yang sakit apa, mereka langsung standby. Jadi bakal sering banget denger suara sirene ambulan ke polisi. Bahkan juga suka disamperin sama polisi. Kalau dia ngeliat, wah orang asing nih, ditanya biasanya, punya Zario card nggak? Jadi makanya kalau keluar ya harus bawa Zario card, terus harus bawa paspor. Jadi ketika mereka nanya, ya kita bisa jawab, ini loh, saya punya, saya bukan ilegal di sini. Karena mungkin sebelum-sebelumnya banyak banget orang yang bisa masuk ke sini dengan cara ilegal. Mungkin ya, itu menurut pandangan gue. Tapi selebihnya fine-fine aja. Orang-orang di sini juga baik-baik banget, ramah. Jadi kalau dia bilang, wih orang Jepang tuh kejam gak sih? Ya mungkin kejam di saat dulu pada saat perang dunia kedua ya. Ya itulah. Dari situ kan mungkin stigmanya orang-orang tuh melihat orang Jepang kasar. Terus mungkin ada yang bilang juga pelit. Kalau dibilang pelit menurut gue bukan. Kenapa? Karena mereka dari kecil dididik. Mereka diajarkan untuk menggunakan uang dan menghargai uang.
karena sulitnya mencari uang di sini tuh luar biasa. Bukan orang asing aja yang ngerasain susahnya nyari duit di sini, tapi mereka juga ngerasain, dari kecil udah diajarin sama kedua orang tuanya. Itu sih pengalaman gue. Ya kalau misalkan salah-salah ya mohon maaf. Mungkin penjelasan video dari gue seputar apartemen dan lingkungan sekitarnya sudah cukup jelas. Semoga bisa jadi pengetahuan buat orang-orang yang menonton video ini. Terus dukung channel gue. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terus share kemanapun. Nantikan video gue berikutnya. Gue pamit. Assalamualaikum.